Rasakan. Kakinya langsung terasa lemas. Senyum yang Darel persembahkan pada sang istri, meredup seketika saat Meira malah kabur dan menguncinya di luar. Tapi Darel tidak menyerah begitu saja, dia duduk di kursi yang ada di teras, meluruskan kakinya yang pegal karena semalaman duduk. Meira, aku tahu kamu ada di balik pintu. Tebakan Darel tidak salah, Meira memang sedang berdiri di balik pintu. Menenangkan dirinya. Dia memang syok dengan kehadiran lelaki itu, tanpa disangka-sangka. Hati dan pikirannya sehari-hari, memang tertuju pada Darel. Namun, ketika lelaki itu benar-benar nyata di dekatnya, Meira tak kuasa mendekat, menyapa dan berbicara. Hatinya masih sakit, teramat sakit ketika mengingat perlakuan lelaki itu terhadapnya. Meira mengusap air matanya, andai boleh jujur, dia masih sangat mencintai lelaki itu. Tapi, entah kenapa sulit sekali memaafkan. Aku bakalan tunggu di sini, kalaupun harus tidur di sini aku juga rela, ucap Darel lagi. Meira mendengar, rasa iba pada lelaki itu mendadak menerpanya. Tapi sakit hatinya masih tak bisa ditepis. Perang batin terjadi dalam diri Meira, antara kasihan, cinta, benci dan sakit hati, bercampur menjadi satu. Sudah menjadi takdirnya ketika Meira ternyata memiliki suami yang sifatnya egois, posesif berlebihan dan terkadang kekanakan. Tapi Meira akui di balik itu semua, Darel punya hati yang tulus dan apa adanya. Lelaki itu tak pernah berbohong, atau berpura-pura dan menunjukkan kepalsuan. Semua yang Darel tunjukkan padanya adalah kebenaran. Meira balik badan, awalnya dia membelakangi pintu, kini mulai menghadap. Tangannya bergerak perlahan, untuk memegang kunci, hatinya masih ragu, buka atau tidak. Aku tahu, kesalahanku nggak mudah dimaafkan, sayang. Tapi percayalah, aku cukup mencintai kamu, aku sayang sama kamu. Aku memang kekanakan, ketika aku lebih percaya dengan orang asing bayaran seseorang. Darel terus saja berbicara, entah itu didengar atau tidak, entah Meira peduli atau tidak, kini dia hanya sedang berusaha. Kamu tahu, siapa orang di balik kehancuran dan kekacauan hubungan kita saat ini? Lelaki itu mencoba memancing Meira dengan membahas soal ini. Dia adalah orang terdekat kamu. Suara pintu yang terbuka terdengar jelas, membuat Darel kaget dan menghentikan ucapannya. Dia menoleh pada sosok yang sangat dirindukannya itu. Meira hanya berdiri diam tanpa kata dengan mata dan hidung yang merah karena menangis. Yes. Dalam hati Darel bersorak. Kamu mau tahu itu siapa? Sebentar lagi dia akan mendekam dalam penjara. Dia berdiri untuk mendekat pada Meira yang masih betah berdiri di ambang pintu. Siapa? Suara lembut itu, akhirnya keluar. Suara yang sangat ingin Darel dengarkan di setiap waktu. Lelaki itu menyungging senyum tipis. Nia, sahut Darel. Nia. Sentak Meira, ia memang masih tidak menyangka, pikirannya tidak sampai ke sana. Wanita yang pernah sangat dekat dengannya dan mendadak menjadi musuh. Bahkan Meira mengundang ke resepsi pernikahannya melalui media sosial. Iya. Cowok yang ngaku mengenal kamu itu, cuma seorang satpam, suruhan Nia, terang Darel lagi. Nanti setelah kita pulang ke Jakarta, aku akan pertemukan kamu dengan Nia. Nggak perlu, Mas. Aku nggak mau, sahut Meira cepat. Merasa sudah tahu, dan Meira hanya perlu sekadar tahu, tanpa harus berbuat apapun. Untuk bertemu dengan Nia, rasanya hanya akan menambah luka dan emosi saja. Sakit hati karena diperlakukan demikian oleh orang yang dia anggap tulus. Meira menyerahkan semuanya pada sang suami untuk menyikapi Nia, toh dari awal memang seperti itu. Nia dipecat juga atas keputusan Darel. Tak menyangka jika wanita itu menyimpan dendam dan hampir berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu perpisahan di antara mereka. Ya kalau kamu nggak mau, aku nggak bisa memaksa. Suasana kembali hening dan canggung seketika, berlangsung selama beberapa detik. Mereka seakan kehabisan bahan pembicaraan. Keduanya terlihat canggung. Meira masih berdiri gugup sambil menunduk,
dan Darel masih betah menatap istrinya lama-lama. Haus, lirih Darel sambil mengusap tenggorokannya. Boleh minta air putih? Dia serius soal haus, tenggorokannya memang kering. Dia tak minum semalaman karena memang tak terpikir. Yang Darel pikirkan hanyalah bagaimana bisa cepat sampai ke sini. Masuk. Titah Meira, masih dengan nada yang ketus. Wanita itu langsung berlalu ke dapur, melihat meja makannya, di sana masih terhidang nasi goreng masakannya tadi. Jika sang suami merasa haus, bukankah Juk merasa lapar? Cek, peduli apa aku? Bodoh amat. Batin Meira meronta-ronta. Pada akhirnya dia hanya membawakan segelas air putih ke ruang tamu, menyajikannya pada seorang lelaki yang sudah duduk manis di sana. Makasih ya Sai. Iya sama-sama. Belum sempat Darel melengkapi kata sayangnya, Meira langsung memutus, seakan Darel tak perlu repot-repot mengatakan itu. Air putih sudah habis tanpa sisa di dalam gelas, hanya dalam waktu beberapa detik. Aku ngantuk banget, ucap lelaki itu. Tapi lapar juga, lanjutnya. Meira mendengkus kesal. Daerah sini ada penginapan kok, tapi, ya bukan hotel berbintang kayak yang ada di kota. Wanita itu masih berucap dengan nada angkuh, sambil melipat kedua lengannya di dada. Perang batin masih terjadi dalam dirinya. Antara kasihan, dan kesal dengan apa yang sudah dilakukan lelaki itu terhadapnya. Kehadiranku benar-benar tak dibutuhkannya, aku diusir. Batin Darel, bersedih dan kecewa. Kalau Mas nggak percaya dengan kata-kataku, cek aja di aplikasi, lanjut Meira. Apa aku nggak bisa numpang makan dan tidur di sini aja? Darel akhirnya memberanikan diri bertanya, dengan nada memelas. Duh gimana, ya? Aku kan masih suamimu Mei. Protes lelaki itu, melihat ekspresi wajah Meira seakan tak bisa menerima kehadirannya. Sini ke dapur. Meira bangun dari sofa di ruang tamu dan kembali menuju dapur. Tentu dengan ada yang mengikuti langkahnya dengan senang hati. Duduk. Titah Meira lagi, sambil membuka. Darel menuruti titahnya, duduk di kursi makan berbahan kayu jati. Cuma ada nasi goreng, telur dadar, sama tempe goreng, ini ada kerupuk juga. Nggak ada roti, lasagna, atau pasta kayak yang biasa kamu makan di rumah, jelas Meira. Mau nggak? Tanya Meira meyakinkan. Mau, sahut Darel satu kata, dia mengangguk mantap. Emang bisa, makan beginian. Sindir Meira, tangannya mengambil piring, tapi masih terlihat ragu untuk mengisi nasi ke dalam piring. Bisa, kamu kan tahu aku juga sarapan nasi goreng waktu kita di rumah Bunda. Iya, tapi lauknya kan seafood atau daging. Di sini nggak ada. Nggak masalah, asal orang yang ngasih, ikhlas, balas Darel menyindir. Ini kamu yang masak. Iya, sahut Meira jutek. Kenapa? Nggak sudi makan masakan wanita murahan kayak aku. Sindir Meira dengan nada menyudutkan lelaki itu. Jangan bahas itu lagi, aku mohon, aku nyesal sangat menyesal, lebih percaya orang lain dibanding istri sendiri. Satu piring nasi goreng sudah Meira sajikan di hadapan lelaki itu. Tak lupa dengan mengisi segelas air putih. Meski hatinya masih kesal tak karuan, Meira merasa harus melayani lelaki ini dengan baik, ingat statusnya masih seorang istri. Makasih, Mei. Sadar istrinya tak akan suka disebut, sayang, lelaki itu mengubah panggilannya. Sejak bapak meninggal, kami nggak pernah sediain kopi, nggak ada kopi di sini. Meira menjelaskan sebelum lelaki itu merengek minta kopi. Nggak masalah, asalkan boleh numpang tidur. Di ruang tamu juga nggak apa-apa, pinta lelaki itu. Cak. Meira berdecak, nggak nyaman, mending cari penginapan aja, sana. Aku mau di sini. Oh ya, rumah sepi, kamu sendirian di rumah. Darel celingak-celinguk, tidak melihat ibu sejak dia menginjakkan kaki di sini. Iya, sahut Meira. Ibu lagi ke tempat tetangga, besok ada acara nikahan di sana, jadi bantu-bantu. Mungkin pulangnya bisa siang atau sore. Ini kesempatan. Gumam lelaki itu dalam hati. Sepertinya rasa kesal Meira pada lelaki itu,
sedikit memudar, seperti kapas yang berhamburan entah kemana-mana. Tapi jangan ditanya bagaimana sakit hatinya. Pasti masih sakit, dan mungkin akan membekas selamanya di sana walau Darrell sudah berulang kali meminta maaf. Apalagi, menyaksikan suaminya menikmati nasi goreng buatannya begitu lahap, hanya dalam hitungan 2 menit sudah habis setengah piring, terlihat seperti orang kelaparan. Kamu nggak makan? Atau udah? Merasa tidak enak karena asyik makan sendiri, Darrell pun bertanya pada wanita yang terlihat resah di hadapannya. Meira menggeleng sebagai jawaban tanpa kata. Hanya ada segelas air putih di hadapannya yang baru dia minum beberapa tegukan. Nggak mau makan. Ingat, kamu kan, Darrell menghentikan kalimatnya setelah ingat sesuatu. Bodoh. Dalam hatinya. Untung saja tidak keterusan dan pasti akan membuat wanita itu murka. Aku kenapa? Meira tertawa sarkas. Masih merasa kalau aku hamil ya? Enggak mas, enggak ada apa-apa lagi di rahimku, kosong. Ucapnya dengan nada dan tatapan sinis. Padahal, hati Meira sudah sempat luluh dan tersentuh. Tapi melihat Darrell kembali membahas soal kehamilannya, membuat kekesalan itu berkumpul lagi menjadi satu. Darrell terdiam, dia ketahuan. Meira seperti bisa menangkap apa yang ingin dia katakan. Lelaki itu hanya menunduk dan menatap piring kosong di hadapannya. Maaf Mei, tapi nanti kita bisa. Nggak akan, nggak. Sahutnya cepat. Lagi-lagi, seakan mengerti apa yang akan diucapkan Darrell. Jangan harap, jangan mimpi. Lanjutnya tegas. Meira, aku harus apa, supaya kamu mau memaafkan? Darrell mendesah frustasi, lalu meneguk air putih di hadapannya sampai habis tak bersisa. Meira jadi tambah mengerikan setelah kehilangan janin, dia paham bagaimana perasaan wanita itu. Semuanya tinggal penyesalan. Hanya ada perjuangan yang harus dia lakukan mati-matian. Nggak ada. Meira berdecak kesal, lalu bangun dari kursi. Meninggalkan Darrell, dia menuju kamar. Lelaki itu sigap menyusul, hingga berhasil menahan lengan istrinya yang sedang menarik handle pintu kamar. Meira menepis tangan Darrell. Udah, apa lagi? Makan udah, terus mau apa? Masih dengan nada ketus. Hati Meira sendiri sebenarnya sakit, memperlakukan suaminya seperti ini. Tapi, kesalahan yang Darrell lakukan menurutnya, memang tak mudah dimaafkan. Meira tak pernah sekasar ini padanya, hingga apa yang dia terima saat ini, benar-benar menghujam hatinya, sakit dan perih. Tapi dia harus menerima karena menganggap ini adalah konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Gerah, aku mau mandi, ucap lelaki itu dengan nada memelas. Ya silakan, mandi aja sana. Meia melangkah ke dalam kamar. Emang bisa mandi di sini? Nggak ada shower apalagi bathtub. Cuma ada gayung sama bak mandi, situ bisa. Sindir Meira dengan kata-kata pedasnya. Nggak masalah. Udah deh, mending check-in hotel aja sana. Titah Meira malas meladeni Darrell, dia duduk di tepi ranjangnya semasa Guts. Iya aku bakalan pergi dari sini dan check-in hotel, lirih Darrell. Meira melirik lelaki itu sekilas. Ini aneh, Darrell yang biasa dia kenal suka berbicara dengan nada kasar dan ketus, hanya lembut di waktu-waktu tertentu saja. Kini berubah total, dari nada bicaranya tak ada keangkuhan. Benarkah dia akan pergi? Pikir Meira. Bagus kalau gitu, tahu kan mas, pintu keluar di mana? Meira menatap lelaki itu yang masih betah berdiri di ambang pintu. Tahu, sahutnya cepat. Ya udah sana, titah Meira menggerakkan wajahnya ke arah pintu. Aku belum selesai ngomong, Darrell menjeda kalimatnya. Menatap Meira yang sepertinya antusias mendengar ucapannya. Iya aku bakalan check-in di hotel, tapi bareng kamu, mau nggak? Mata Meira membulat, benar-benar tidak tahu diri. Wanita itu tersenyum miring, membuang pandangannya ke arah jendela, menatap keluar. Nggak, makasih. Di kamarku lebih nyaman, jawab Meira bangga. Kalau di kamarmu lebih nyaman, kenapa aku nggak boleh nginap di sini? Kenapa kamu nyuruh aku tidur di hotel? Protes Darrell. Ya menurut kamu,
Kenapa Mas? Kamu pikir aku sudi tidur sekamar sama kamu? Meira. Sentak seorang wanita yang sedari tadi mendengarkan obrolan mereka. Bu Arum sudah pulang. Meira tersentak dan langsung berdiri mendengar suara ibunya yang terdengar sedang membentaknya. Ibu, Darel segera balik badan, hendak menyalami mertuanya. Darel tidak menyangka, dia masih tetap disambut baik oleh ibu mertuanya. Maafkan aku Bu, maafkan aku, ucapnya pelan ketika Bu Arum sudah menyambut uluran tangannya. Selesaikan masalah kalian, secara baik-baik. Perceraian itu bukan jalan terbaik, apapun alasannya, ucap Bu Arum tegas. Iya Bu, aku tahu salahku cukup fatal. Aku menyadari itu. Tapi aku cinta sama anak ibu, aku hanya nggak tahu caranya, ucapan Darel terhenti, ketika merasakan dorongan kuat dari tangan ibu mertua. Dia yang beberapa detik lalu berdiri tepat di ambang pintu kamar Meira, kini sudah masuk ke dalam. Bu Arum mengambil kunci kamar yang masih terpasang di pintu, lalu menutup pintu kamar Meira dan mengunci mereka dari luar. Ibu! Teriak Meira. Apa-apaan sih Bu? Protes wanita itu, suaranya meninggi seakan lupa dengan siapa dia berbicara. Meira tidak menyangka ibunya akan bertindak konyol seperti ini. Terkunci dengan orang yang sangat dihindari, siapa yang mau? Selesaikan masalah kalian, ibu nggak akan bukakan pintu sebelum kalian berbaikan seperti biasa. Sahut Bu Arum dari luar. Tak peduli dengan suara ketukan pintu yang cukup keras dari dalam sana. Ibu, tolonglah jangan begini. Meira masih berteriak meronta, kesal dengan sikap ibunya. Sedangkan lelaki yang ada di sebelahnya hanya diam, tersenyum tipis seakan mensyukuri apa yang sedang terjadi. Dia berjanji dalam hatinya. Setelah ini, akan memberikan hadiah untuk ibu mertuanya.